Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah setia bersama kami di 103,9 FM radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa di hari Selasa pagi, kita hadir dalam program inspiratif Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Pagi ini mitra Pandawa, kita akan berbincang dengan tokoh pendidikan yang luar biasa, Ibu Dr. Randa Hajah Mardiah MM, Rektor Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang dengan tema Peran Perguruan Tinggi dalam Menghidupkan Semangat dan Isi Sumpah Pemuda. Kita akan melihat bagaimana kampus berperan penting menumbuhkan semangat juang, nasionalisme, dan nilai kepemudaan di era modern. Langsung saja, untuk memadu perbincangan penuh makna ini, kami serahkan kepada Bang Mastur Taher. Silakan Bang Mastur. Selamat pagi para pendengar Pandawa Radio dimanapun saja berada. Pada kilasan ke-13 Sudut Mata di Radio Pandawa, sekilas ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Kali ini agak lain ini, karena saya kebetulan berada di luar studio, di luar kota. Tapi alhamdulillah berkat kemajuan teknologi kita masih bisa melanjutkan program ini walaupun dengan kondisi yang seadanya. Baik, para pendengar sekalian, ya, dengan tema peran perguruan tinggi dalam menumbuhkan semangat Sumpah Pemuda untuk kalangan pemuda dan kalangan mahasiswa. Bersama kita sudah hadir tokoh yang juga memimpin sebuah perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam yang akan berubah menjadi Institut Agama Islam nantinya, ini Miftahul Ulum, Ibu Mardiah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suara Ibu jelas terdengar. Alhamdulillah. Sudah lama kita tidak jumpa Bu, jadi sayang sekali hari ini kita tidak bisa bertemu secara fisiknya, cuma lewat udara. Dan insya Allah lain kali kita bersua kembali. Para pendengar sekalian, ya, acara ini adalah mengulas ya kehidupan tokoh secara besar, kemudian kita akan mengulas ide-idenya, ya, baik yang sudah dilakukan maupun di masa yang mendatang. Baik para pendengar, kami minta kesediaan Ibu untuk menyapa dan memperkenalkan diri di hadapan khalayak pendengar Radio Pandawa. Silakan Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya buka dengan sebaik pantun ya Pak. Ya. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka kata, awal bismillah pembuka bicara. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami pertama berterima kasih kepada Radio Pandawa lewat Pak Mastur. Masih ingat dengan Miftahul Ulum yang semula Stay Miftahul Ulum, sekarang menjadi IAI Miftahul Ulum. Oke. Ya. Dan insya Allah mudah-mudahan hasil pembicaraan kami dengan Pak Arif, mudah-mudahan IAI Miftahul Ulum akan selalu berada di samping Radio Pandawa. Amin. Alhamdulillah. Amin. Ya. Jadi Bu, sebentar Bu, saya ingat Miftahul Ulum itu saya pernah ngajar sebelum menjadi anggota dewan, kemudian juga anggota DPRD, dan juga ya pada saat wakil bupati tidak sempat aja. Ya, masih ingat, masuk dengan Ibu Mardiah juga masih ingat saya. Iya. Ingat betul. Iya betul, alhamdulillah. Ya karena kita dari 89 Pak ya, dulu namanya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Di kilometer 4, kemudian naik ke Stay Miftahul Ulum, dan alhamdulillah 2 tahun ini insya Allah Desember kita akan wisuda yang kedua untuk IAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Sudah IAI, Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Alhamdulillah itu perjuangan terakhir Pak Amir itu Pak di Jakarta, alhamdulillah disetujui. Jadi saya juga teringat dengan orang tua Ibu, almarhum Bakri Syukur. Saya sempat selalu ke rumah beliau berdialog ya. Kita melayani anak muda. Bersatu saya kan masih muda, masih bujangan. Semangat mudanya masih mengalir. Tapi nggak dapat saya Pak ya, waktu masih muda ya. Dapatnya almarhum Ibu kita. Karena kita seperjuangan. Semangatnya masih muda Bu. Iya, seperjuangan. Muda, ya. Betul, alhamdulillah. Lanjutkan. Ya, wah ini kalau nostalgia habis 1 jam kita Pak.
Ya. Silakan Bu, Iya, lanjutkan perkenalannya. terima kasih. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah tema hari ini memang sangat menarik karena apa? Kita mencoba menyapa para pendengar dengan mengucapkan assalamualaikum untuk para pendengar, para senior-senior kami, kemudian juga anak-anak muda di Tanjung Pinang. Bersamaan pada hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Jadi bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda kita coba mengangkat temanya ini bagaimana peran perguruan tinggi dalam menghidupkan semangat generasi muda di dalam mengisi Sumpah Pemuda ini. Nah, Ya Bu, sebentar Bu, stop Bu. ya, Stop Bu, kita belum masuk tema itu. iya, Tapi biasanya kita perkenalkan Ibu dulu. Ya, iya, Ibu ini ya oke, siapa, mohon maaf. kemudian tinggal di mana, bagaimana kiprahnya. Silakan Bu. Iya, Ya, saya nama, sehari-hari saya di Miftahul Ulum Tanjung Pinang dipercayakan untuk rektor. Tinggal saya di Jalan Haji Ungar, Lorong Halmahera nomor 14. Dekat Jalan ya, Simpang sejak kapan Bu? Jalan Pemuda dan Jalan Sumpah Pemuda. Itu udah cukup lama di situ. Ya. Iya, udah cukup Terus lama di sejak situ. kapan nih memimpin? Untuk kampus IAI. IAI, kalau Nah, untuk perguruan tinggi kita dari 1989, namun kita lebih banyak di balik ya. layarnya ya Pak ya, karena kita sebagai pengajar Oh ya dan lain gitu. sebagainya. Namun dipercayakan Ya, saya sebagai di depan layar ketua, gitu. iya betul, dipercayakan sebagai ketua sudah 2 tahun ini. Insya Allah di Oh iya gitu. Desember 2025 wisuda kedua kita, Insya Allah kami harapkan Pandawa juga bisa hadir untuk bisa meliput di sini. Kita hadir bersama-sama Ya. untuk wisuda kita yang kedua IAI Miftahul Ulum. Iya. Ya, terus Bu. Nah, Ya, kemudian kiprah Ibu. saya punya mungkin perlu diperkenalkan tiga putra, Ya. satu berkiprah sebagai dokter di Puskesmas Kijang, Muhammad Faisal Al Mustafa, kemudian yang kedua Ya. Muhammad Arif Budiman itu di PU Bintan, itu yang masih lajang itu. Kemudian yang ketiga Muhammad Imaduddin, itulah penerus sedang mengambil progres S3, mudah-mudahan bisa meneruskan perjuangan orang tua kita Pak. Inilah dia. Ini Oh, karena generasi kita laki-laki semua Bu ya. ya laki-laki semua. Generasi kita nih udah mulai berkurang. Ya, terus. Yang muda lagi yang bangkit. Oh, Ya, ya, sebelum Ibu memimpin Miftahul Ulum, iya. kiprah Ibu di mana Bu? Iya, Biar jelas. saya dipercayakan di Pemkab Bintan itu cukup lama, hampir 12 tahun sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan, bergabung bersama Pak Gubernur Pak Ansar Ahmad. Nah, disitulah mungkin sejarah-sejarah bagaimana Lagoy, bagaimana Treasure Bay, kita berjuang untuk bisa mengembangkan Bintan. Alhamdulillah, setelah pensiun hasilnya itu nampak. Bintan insya Allah semakin lama semakin maju. Nah, setelah itu baru saya hijrah ke Badan Pemberdayaan Perempuan di Bintan juga. Sehingga terakhir sekali berakhir pemberdayaan perempuan, kemudian pensiun di Pemkab Bintan. Udah Masih pensiun di Pak. Pemkab Bintan. 2 tahun udah Ya pensiun. Bu, Sudah berapa tahun Bu? pensiun 2 tahun. 2 tahun pensiun, langsung memimpin Iya. IAI. IAI Miftahul Nah, terus Ulum. bersama almarhum Ibu sudah berapa lama nih? Udah cukup lama. Almarhum waktu itu. Iya, udah cukup Ya, Bu. lama lah Pak, dari tahun dulu. Sebentar, maksud saya Iya, tahun anunya, 90 dipanggil Pak. yang maksud- Tahun 90 tahun- saya dengan almarhum. Ya, terus beliau dipanggil oleh Beliau Yang Kuasa? sudah beliau meninggal pada Maret 2024. Oh iya, baru ya. 2024 ya baru Pak. Iya, ya, saya Jadi ada kesempatan, alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk saya mengantar beliau. Perginya beliau juga saya dampingi. Jadi ya, alhamdulillah. punya kesan yang mendalam untuk itu. Ya, alhamdulillah saya waktu itu sempat hadir mendoakan beliau yang salat jenazah di masjid. Iya Ya, Pak. ya alhamdulillah beliau terakhir Alhamdulillah. di Mudah-mudahan, pustaka dan iya, Kepala sempat Perpustakaan. menerbitkan ini Bu, waktu pustaka sempat menerbitkan buku puisi saya, Oh ya, iya, puisi nyut-nyut. alhamdulillah. Oh, iya puisi nyut-nyut saya ada baca. Iya, Oh, iya. alhamdulillah. Ya, Itu Bu. maunya dibangkitkan lagi tuh semangat teman-teman untuk bisa mengisi. Karena kawan-kawan di perpustakaan provinsi saya lihat punya semangat yang sama. Bagus Pak. Oh ya, Iya, oh ya. kita gunakan Nah, kesempatan. Ibu di Pemkab Bintan itu 12 tahun menjabat sebagai katakan eselon 2. Eselon 2. Ya, Jadi itu sampai dengan sendiri terakhir mungkin 15 tahun lah eselon 2-nya. Alhamdulillah. 12 tahun, ya. Iya. Terus di Pemkab Bintan sendiri sejak kapan Bu?
Di Pemkab Bintan dari awal Pak. Dulu namanya kan Kabupaten Kepulauan Riau. Riau. Ya, Dari betul. Kabupaten Kepulauan Riau tuh mulai jadi pegawai. Oh, Udah lama sekali Pak. Udah tahun berapa saya jadi pegawai? Tahun 2000. 89. Ya. 86 saya jadi Iya, iya, pegawai. iya. Iya. Sudah. 86 jadi pegawai. Dari mulai jadi pegawai dinas pendidikan di kilometer di Jalan Pemuda itu kantornya di situ. Jadi dari dinas pendidikan naik ke Pemkab Bintan ngurus penanaman modal mulai dari staf biasa sampai eselon 4, eselon 3, eselon 2 bertingkat lah sama Pak Raja Ariza, wakil wali kota Tanjung Pinang. Nah, itu bersama beliau. Kemudian bupatinya mulai dari Pak Huzrin, kemudian Pak Huzrin sempat jadi bupati saya pimpinan, kemudian Pak Ansar yang terlama sampai pindah dari Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan. Nah, Ya, pindah ke Bintan nama waktu itu. nama Kepulauan Riau dihadiahkan kepada Provinsi Kepulauan Riau. Iya, ya betul. Waktu itu kami masih berkantor di Tanjung Pinang, Bu. Ya, sempat beberapa bulan. Kemudian pindah ke Bintan dan akhirnya saya pun pindah ke Kijang karena ya amanah untuk pindah ke Bintan kan Iya, bersama Pak Ansar pada saat itu ya alhamdulillah. Jadi Ibu masuk pegawai negerinya tahun 86 pada saat saya baru selesai kuliah itu, Bu. Iya. Dan ya, Ibu dari nol. 90 bertemu Iya. almarhum. Ya 4 tahun menjadi pegawai negeri bertemu almarhum. Alhamdulillah. Sekarang sudah punya 3 anak yang sudah berhasil semua. Iya. Cucu 3 Dan Pak. Ibu sudah jadi inspirasi juga bagi para pemuda. Iya. Pendidikan Ibu. Ya. Iya. Saya mulai dari SD, SMP, SMA di Tanjung Pinang. SD 10, Tanjung Pinang ya. SMP 2, SMA 1 Tanjung Pinang. Semuanya di Tanjung Pinang. Pas kuliah di UII Yogyakarta. Saya di Yogyakarta, UII Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kemudian jurusan ekonomi. Jurusan ekonomi, kemudian S2-nya bergabung dengan Pak Gubernur, Pak Ansar dan teman-teman yang lain, kita di UHAMKA Jakarta, eselon 2-nya. Strata 2, S2. Tahun berapa, Bu? S2-nya udah cukup lama juga tuh, tahun berapa lupa saya. Jadi udah cukup S2 lama. jurusan? Iya, manajemen, magister manajemen, Pak, MM. Oh iya, MM ya. Magister manajemen. Terus? Nah, tidak melanjutkan S3. Iya, memang sekarang ini apalagi Pak Umar Natuna nih, kawan jauh dari Natuna. Ayo Bu Umar, ini kalau udah kita udah memimpin ini harus doktor, ini harus S3. Cuman memang saya sedang mempertimbangkan satu dan lain hal. Saya kasih kesempatan untuk yang muda-muda maju ini. Itulah dia. Harus pakai strategi juga ini. Ya, salah satu putra Ibu kan ke S3 Ibu. Berarti semangatnya. Sekarang sedang kuliah. Insya Allah mudah-mudahan itu kita dorong biar jadi. Di mana? Malaysia? Di Semarang. S3-nya di Semarang. Oke. Nah, baik para pendengar sekalian. Masih ada yang ingin Ibu sampaikan masalah kehidupan Ibu sepintas? Iya, tidak ada. Saya alhamdulillah bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas masih diberikan kesempatan, kesehatan, karena Bang Amir sudah mendahului saya, tapi alhamdulillah semangatnya masih menyala di dalam dada. Artinya dengan kemampuan yang ada, kita coba mengembangkan kampus IAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Sebenarnya target kita ke depan tentu, Bapak tahu mungkin Pak Mastur karena sudah lama bergabung dengan orang tua saya, Pak Bakri Syukur, Haji Bakri Syukur, pendiri Ketua Veteran Provinsi Kepri. Beliau berazam pada 10 tahun, mungkin 15 tahun dari sekarang, itu targetnya itu adalah Unismu. Kalau bisa cepat lebih baik. Unismu itu Universitas Islam Miftahul Ulum. Jadi nama itu sudah terukir cukup lama. Jadi Ibu masih teringat dengan almarhum dengan semangat menyala. Saya ingin berikan pantun untuk Ibu nih, Bu. Iya, silakan, Pak. Ya. Sore hari melihat yang lala. Hewa. Sinarnya hampir menyilaukan mata. Ya, dengan almarhum Pak Amir semangatnya menyala, tapi tidak hanya semangat, tapi juga dengan cinta. Iya, Pak.
Selalu ya Pak. Mudah-mudahan Ya, Allah mempertemukan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. amin, amin. Oke. Para pendengar sekalian, ya itu tadi sekilas kehidupan, mudah-mudahan menginspirasi para pemuda sekalian. Iya. Beliau adalah pensiunan dari Pemkab Bintan dan sekarang berkiprah menjadi pimpinan Institut Agama Islam Miftahul Ulum. Dan bersama saya pernah berkiprah juga di Miftahul Ulum. Beliau menjadi orang di belakang layarnya, saya termasuk salah satu pengajar. Iya. Dan kemudian di Pemkab Bintan, beliau salah satu ya di dinas pada saat itu saya jadi wakil bupati bersama gubernur sekarang. Jadi Iya. kontak kami ini memang Sering ya ketemu. cukup ya, lumayan, masuk dengan orang tua beliau dan juga suami beliau di pustaka. Ya. Iya. Baik, itu sepintas kilas tentang Ibu Mardia. Nah, sekarang kita masuk tema yang akan kita bahas. Iya, Ya, ini peran perguruan tinggi dalam menumbuhkan semangat Sumpah Pemuda. Nah, silakan Ibu mengulas sepintas secara garis besar. Terima kasih Ya. Pak. Mungkin ketika kita berbicara tentang Sumpah Pemuda, kita teringat bagaimana pada waktu itu para pemuda, dapat kita bayangkan suasana pada saat itu. Pada tanggal 27 Oktober 2008 itu 2028 itu sebenarnya pemuda itu kan sudah punya satu pemikiran bagaimana menyatukan berbagai visi yang berbeda di antara pemuda seluruh Indonesia. Kemudian hari Minggu dilanjutkan dengan pertemuan dan terakhir pada Minggu malam tercetuslah yang namanya Sumpah Pemuda. Nah, kita yakin Minggu bahwa malam tanggal berapa tuh? tanggal Minggu malam tanggal 28 Oktober 2028. Hari Minggu Iya. pas ya. 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 Nah, jadi kita tahu sering kita ucapkan pada 28 Oktober yang tadi pagi kita upacara, karena saya dulu dengan Mbak Nunung Warin itu ada tugas dulu waktu Pak Bupati masih menjadi anggota KNPI. Kita acara Sumpah Pemuda, Oh, ya. kita di depan gedung daerah, kita petugas membaca Sumpah Pemuda, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Nah, itu terus tercanang di dalam hati dan saya yakin bahwa semua pemuda yang ada di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau, jangan sampai lupa terkait dengan Sumpah Pemuda. Karena Sumpah Pemuda ini bukan hanya deklarasi yang hanya biasa dibacakan, bukan seperti itu. Tetapi di dalamnya itu ada sesuatu yang begitu indah sekali. Kenapa dikatakan begitu indah? Karena pada waktu itu kita yang masih istilahnya masih beraneka ragam, berbagai macam bahasa, berbagai macam daerah, berbagai macam kemauan, berbagai macam ide itu menyatu dalam satu Sumpah Pemuda. Nah, jadi ada identifikasi nasional yang istilahnya teruji sampai dengan saat ini. Jadi saya sangat tidak setuju kalau misalnya kita lupa mengingatkan anak-anak kita. Ayo, siapa baca Sumpah Pemuda, mereka harus menjiwai itu. Kenapa? Saya khawatir dengan kondisi yang ada sekarang, hal-hal yang perlu dijiwai oleh mereka itu akan luntur akibat kondisi yang ada sekarang. Oleh karena itu tugas kita bagaimana kita jadikan Sumpah Pemuda ini bukan hanya sebagai satu deklarasi, tapi ada inti yang begitu indahnya bahwa kita di negara yang ribuan pulau, kemudian dengan berbagai suku etnis itu bisa menyatu dalam satu wadah. Nah, indah sekali itu, Pak. Nah, kalau misalnya kita berada di satu daerah, kita akan mendengar bahasa-bahasa yang semuanya belum tentu kita tahu. Kita paling sedap kita lagu bahasa Melayu. Wah, itu yang paling sedap. Kalau kedengaran orang bahasa Melayu di mana aja pasti kita kejar itu. Apalagi kalau misalnya apalagi kalau misalnya kita berada di tempat orang ramai yang berbagai suku bangsa, kalau kita tidak menjiwai ini rasa persaudaraan kita agak kurang kuat, itu nggak mantap jadinya. Iya. Oh gitu ya. Okay. Jadi ya Sumpah Pemuda itu yang dicetuskan 28 Oktober 1928 hari Ahad gitu ya. Yeah. Nah, jadi semangat apa yang harus ditumbuhkan kepada para pemuda dengan lahirnya cetusan Sumpah Pemuda ini? Iya.
semangat yang harus dijiwai oleh para pemuda dengan tiga hal yang satu tanah air dapat kita bayangkan sebegitu luas kita menjadi satu cinta tanah air Indonesia, satu bahasa dengan berbagai macam bahasa yang ada di Indonesia, kita satu bahasa Indonesia dan satu bangsa. Nah, oleh karena itu yang perlu kita tanamkan adalah bagaimana kita generasi muda kita juga meneruskan kepada generasi muda ke bawah kita bahwa mereka harus sampai saat ini bertanggung jawab untuk memastikan esensi Sumpah Pemuda itu tidak luntur. Tidak luntur karena kemajuan teknologi, tidak luntur dengan zaman yang terus bertambah beralih. Walaupun kita akan mendekati, orang bilang mendekati kiamat, ini udah dekat nih Bu Umar. Tetapi hal itu masih tetap kita jaga, harus kita jaga, dan kita harapkan tiga hal tersebut dapat diimplementasikan, diterapkan secara nyata oleh mahasiswa di dalam kehidupannya sehari-hari, dalam berbagai aktivitas-aktivitasnya. Itulah harapan kita. Ya, jadi kalau boleh Bu, barangkali kita dan terutama anak muda sudah melupakan isi Sumpah Pemuda itu. Coba barangkali Ibu bisa bacakan. Ya, Sumpah Pemuda itu satu, kita percaya bahwa kita bertanah air satu. Tanah air Indonesia. Dua. Satu bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Ya, yang ketiga satu bahasa Indonesia. Nah, ini yang barangkali teksnya pun sudah dilupakan para pemuda. Itu makanya kita upacara cuma setahun sekali pada waktu 28 Oktober. Iya kan? Hari ini ya. Iya, hari ini. Itu makanya kita harapkan di sekolah-sekolah pun anak-anak juga harus terbiasa, yang sejarah-sejarah itu harus terbiasa. Isi proklamasi mereka harus, kita harapkan mereka tahu gitu. Bukan saja sekedar tahu, tapi mereka menjiwai. Itu tugas daripada guru-guru untuk bisa mengenalkan anak-anak kita tentang bagaimana susahnya berjuang pada masa lalu, dan tugas kita pada saat ini adalah meneruskan apa yang sudah diperjuangkan oleh para sesepuh kita. Itu tugas kita. Kalau kita tidak bisa mengajak anak-anak kita untuk memahami itu, maka kita akan rugi. Rugi kita kehilangan identitas anak-anak muda kita. Karena apa? Kita tahu dunia jet-jet ini sangat-sangat berbahaya. Sangat berbahaya, orang bisa berjam-jam duduk melihat, mendengarkan, belajar tentang hal-hal yang mungkin belum waktunya ia pelajari. Nah, itu kan harus kita rem. Tapi alhamdulillah saya melihat untuk masyarakat di Kepri, bapak orang tuanya itu banyak memasukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah agama, ke pondok pesantren dan lain sebagainya. Itu satu hal yang bagus sekali. Karena apa? Orang tua menyadari sebagai seorang pekerja, ia tidak punya banyak waktu untuk mengurus anaknya secara detail. Namun kemudian dimasukkan dalam komunitas-komunitas sekolah agama, SD-nya di agama, kemudian kuliah di perguruan tinggi agama, sehingga anak-anak tersebut masih tetap lengket dengan agamanya. Nah, ini harapan kita bangga dengan masyarakat Kepri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Kepri ini lewat katakanlah bahasanya. Bahasa Ibu sampaikan dia beragam. Ada lebih kurang sekitar 350 bahasa atau 200-an suku bangsa. Nah, sekarang jadi pertanyaan kita, apa istimewanya? Yang kita tahu bahwa bahasa Indonesia ini induknya adalah bahasa Melayu. Lantas apa istimewanya antara ratusan bahasa itu? Bahasa Indonesia yang akarnya bahasa Melayu ini yang diangkat menjadi bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Alhamdulillah, luar biasa ya. Nah, ini sekarang ini kondisinya Pulau Penyengat sudah ditetapkan sebagai pulau yang istimewa ya Pak. Pertama pulau istimewa itu. Untuk Pulau Penyengat sekarang ini kalau untuk Bapak datang berkunjung ke sana membawa tamu, mulai sejarah bagaimana Pulau Penyengat itu ditetapkan menjadi pulau penghasil atau ada beragam macam kuliner-kuliner buatan masyarakat Melayu itu ada di sana. Kita bisa lihat. Kemudian untuk kita itu
bahasa Melayu kita itu kan berasal dari Pulau Penyengat ya Pak ya. Banyaknya suku mulai pertama itu di Pulau Penyengat. Nah kemudian menyebarlah kemana-mana. Kalau Bapak misalnya jalan-jalan ke sana, maka ada satu tempat dikatakan wisata, tapi tempat untuk wisatanya itu untuk bisa membaca, melihat sejarah di situ bagaimana Melayu itu mulai tumbuh. Nah kemudian kenapa dipilih bahasa Melayu? Karena memang awal pertama bahasa Melayu ini yang lebih menyatu. Kita ketahui kita berada di daerah perbatasan Singapura, Malaysia dan lain sebagainya yang berdekatan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura. Untuk daerah lain, misalnya Jawa dan lain sebagainya, mungkin agak lebih ke barat. Kita lebih mendekati daerah Malaysia, Singapura. Nah, di sana bahasa di sana juga yang lebih familiar, yang lebih bisa istilahnya menyatu itu dari awal itu adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu sehingga dijadikan induk dari bahasa Persatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian di dalam berjalannya waktu tentu penyempurnaan terjadi. Nah, seperti itu. Ya. Ya, jadi memang sebetulnya gini Bu, bahasa Melayu itu sebetulnya tidaklah berasal dari Penyengat, cuma kebetulan. dia kan berasal cuma kebetulan memang yang memformulasikan bahasa Melayu menjadi sebuah buku dan kamus itu berada di Pulau Penyengat pada saat itu Raja Haji Raja Ali Haji. Ya itu. Jadi menulis itu menjadi momentum untuk menjadikan orang menjadi patokannya. Ya walaupun bahasa Melayu sebetulnya ya tersebar mulai sejak zaman Sriwijaya tuh terus berkembang. Hanya sampai jadi bahasa pemersatu bangsa yang luar biasa gitu kan. Ya, Pak, terima kasih Pak Master ini dia lebih tahu nih, mantap. Nah, kemudian ingat Pak, ada kuburan Raja Haji Fisabilillah, ada kuburan Raja Ali Haji, itu juga jadi tempat tujuan orang melihat ke Pulau Penyengat. Ya. Iya, jadi nanti kita lihat sejenak Bu. Ya, nanti kita akan lanjutkan bagaimana Ibu dengan memimpin perguruan tinggi kemudian mencoba mengajak mahasiswa menumbuhkan kembali semangat para pemuda, semangat mahasiswa untuk dengan semangat Sumpah Pemuda ini. Baik, kita sejenak setelah yang satu ini. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084 7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Pandawa Radio. Halo. Para pendengar sekalian, bertemu kembali dengan saya Mas Nur Tahir di acara Sudut Mata Kilasan ke-13 bersama Ibu Mardia sebagai narasumber kita pada hari ini. Baik Bu, sebelum Ibu menjelaskan tentang bagaimana Ibu mengajak mahasiswa untuk menumbuhkan kembali semangat Sumpah Pemuda itu, ini ada tanggapan dari di Facebook oleh Pak atau Bung Masyanto, ya. Bung Masyanto. Sama ini dengan yang ingin saya tanyakan. Bagaimana peran perguruan tinggi dalam menghidupkan semangat dan mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda di era modern ini? Gimana? Silakan Ibu. Terima kasih untuk Pak Masyanto juga Pak Mastur yang menanyakan bagaimana caranya untuk kita menumbuhkan semangat
apa namanya Sumpah Pemuda ini di kalangan pemuda ya Pak ya. Nah sebenarnya PR kita ini cukup ya PR kita cukup besar karena begini, kita tahu pertama kondisi di lapangan masyarakat lebih sekarang ini masyarakat pemuda itu lebih menyatu dengan dunia digital, jet-jet. Sampai untuk perkuliahan juga ke sana perginya. Namun itu nggak jadi masalah apabila itu istilahnya menjadi hal yang bisa membuat mereka maju. Namun yang perlu kita ini kan bagaimana kita mempertahankan, mungkin itu arah pertanyaan Bapak tadi ya, bagaimana kita mengembangkan Sumpah Pemuda itu di kalangan mahasiswa. Nah, sebenarnya banyak poin-poin yang bisa kita lakukan. Pertama sekali tentunya dari awal tuh bagaimana kita bisa membentuk karakter dan intelektual generasi penerus bangsa kita ini. Karakternya yang cinta kepada tanah air, karakternya yang mempunyai rasa mempunyai rasa cinta kepada tanah air dan punya intelektual yang tinggi terhadap tanah air. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, kalau untuk di dunia perguruan tinggi, kita dengan pembelajaran intrakurikuler dan pendidikan karakter itu beberapa kegiatan kita lakukan dan itu sebenarnya ketika bicara tentang pembelajaran intrakurikuler dan bagaimana kita untuk membentuk pendidikan karakter sebenarnya langsung dan tidak langsung itu kita sudah lakukan lewat integrasi nilai-nilai rasa persatuan yang ada di tengah masyarakat. Contoh yang paling gampang saja. Ketika mahasiswa itu menyatu dalam satu kelas, dapat Bapak bayangkan ada 20 mahasiswa, 30 mahasiswa dengan berbagai etnis. Etnisnya kan artinya bukan hanya dia berasal dari orang Melayu, orang Padang, orang Jawa, kadang ada orang yang lebih jauh lagi dengan berbagai bahasa dan lain sebagainya, punya watak, punya bawaan, cara bicara yang berbeda-beda, itu menyatu dalam satu kelas, terintegrasi secara baik lewat nilai-nilai persatuan, kesatuan dan nilai persaudaraan di antara mereka. Itu yang pertama. Kemudian juga lewat itu kita juga memberi tugas kepada mahasiswa lewat karya ilmiah, lewat jurnal, kemudian lewat komunikasi akademik ketika kita mengajak mereka untuk berdialog, untuk untuk berdiskusi. Nah, itu mereka sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya apa? Di situ nampak rasa persatuan itu muncul. Artinya mereka tidak ego. Ini bahasa yang kami pakai, suka-suka kami lah misalnya. Tapi dia pasti akan menunjukkan bahwa dia akan memberikan yang terbaik dengan bahasa pengantar yang tidak menonjolkan bahasa daerahnya, tapi dia lihatkan itu. Inilah bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, itu misalnya Pak ya. Ya. Bisa Ibu contohkan Ya. bagaimana gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan yang tidak benar itu di dalam membuat sebuah makalah atau pengantar dalam kalau dalam makalah dalam itu kan jelas Pak, jelas dan pasti bahasa-bahasa yang digunakan di sana bahasa-bahasa yang memang bahasa Indonesia. Kalau misalnya dia pakai bahasa prokem, bahasa-bahasa anak muda, membuat singkatan-singkatan di luar daripada ketentuan yang ada, itu langsung nampak ini bahasa apa nih? Karena bukan bahasa ilmiah yang dipakainya, tapi bahasa anak muda sekarang kan berbahasa saja pakai bahasa singkatan. Jadi kadang-kadang kita apa nih artinya? Ini artinya inilah Bu, dia bilang, waduh ini budak-budak kecil sekarang ini bukan main lagi. Orang tua dia memainkan dia. Itu bahasa yang tidak benar itu pasti nampak apalagi di skripsi kan Pak, kan nampak. Nah kemudian selain daripada itu mungkin boleh saya lanjutkan ya Pak ya. Dalam bentuknya lagi dalam aktivitas mereka, aktivisme dan gerakan mahasiswa. Nah ini kita ketahui Pak, bahwasanya kegiatan mereka itu sangat banyak sekali. Namun kalau kita tidak rem-rem, kita khawatir target mata kuliah tidak tercapai. Kalau diikutkan semuanya kan akan banyak. Kita tahu bahwa mahasiswa itu adalah sebagai man of action. Dia membawa perubahan.
Anasir of change, ya, unsur berubah, ya. Gerakan Ya. mahasiswa. Agent of Ya. exchange. Jadi dia itu Agent of sebenarnya, change. ya, dia Agent itu, of change, ya. ya, dia itu yang berusaha, dia itu yang bisa buat perubahan dalam lingkungan Ya. sekolah dia, apalagi dia pulang ke rumah dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kita berikan pemahaman kepadanya bahwa ketika melakukan perubahan, semangat Sumpah Pemuda itu tetap terjaga. Kemudian kita Ya. tahu bahwa lewat aktivasi itu, kegiatan-kegiatan mereka, itu kan tentunya ada wadah-wadah persatuan. Itulah misalnya contoh kegiatan forum diskusi, debat, kemudian ada kegiatan-kegiatan pengembangan mahasiswa, kegiatan-kegiatan bakti sosial di tengah masyarakat, KKN, PPL dan lain sebagainya. Itu semua itu adalah kita mengajak dia untuk mengenal masyarakat, untuk menyatu dengan masyarakat, bahwa kita adalah satu bangsa. Walaupun dia berada di kelas-kelas yang tinggi, mahasiswa itu kan boleh dikatakan lebih tinggi daripada anak SMA. Nah, kalau misalnya, kalau misalnya tidak kita jaga, jangan sombong pula gitu kan. Artinya mahasiswa kan belum apa-apa dibandingkan Mbak Datuk kita Husnul Hud yang luar biasa ilmu dia. Oke, ya. Memang kelas mahasiswa ini elit, kalau tidak salah hanya sekitar 2% saja untuk seluruh penduduk Indonesia kelas mahasiswa. Jadi 2%, kaum elit Pak. mereka dari segi Iya. Ya, sebetulnya ya saya tidak khawatir kalau mahasiswa itu menggunakan bahasa yang tidak benar dalam skripsinya, karena langsung grup dosen pembimbingnya akan mengoreksinya. Iya. Tapi sebetulnya yang saya khawatir ini adalah dalam bahasa pergaulan. Yang ini yang kadang-kadang telinga saya tidak bisa melihat artinya. Mereka lebih menggunakan bahasa daerah lain, maksudnya di selain kita. Umpamanya beginilah Bu ya. Ini akibat pengaruh film. Biarin, ngapain? Kalau pakai celanain. Jadi sebetulnya Iya, itu betul. Jadi betul. Mungkin dia sesama dia akan begitu, tapi dengan dosen dia tak mau begitu, Pak. Malu dia. Jadi saya tapi kelewatan Bu. Maka anak saya selalu saya tegur itu, tak usah pakai ini bukan ada kain-kain. Oke Bu, itu saya. Jadi saya bahagia Pak, saya bangga, saya bahagia. Saya bahagia betul dengan anak-anak saya ini. Kebetulan ruang rektor dengan ruang warek 1, 2, 3 itu berdekatan dengan 4 kelas di samping kan. Saya melihat anak-anak ini alhamdulillah santun anak-anak ini. Iya, saya jarang-jarang waktu kita kuliah di Jawa atau waktu kita melihat orang-orang kuliah dengan dosen aja jarang kita musalaman kan seperti itu. Kalau di Jawa jarang ya Pak, tapi alhamdulillah anak-anak kita ini dari jauh misalnya kita datang, dari jauh itu udah berkejaran untuk bersalaman, cium tangan. Saya jadi kayak mau nangis saya jadinya. Alhamdulillah ya Allah, jadikanlah anak-anak hamba ini anak-anak yang soleh-soleha dan jadi istilahnya penerus kita. Pulang dia ke kampung, dia akan jadi penerus. Seperti itu. Jadi ada satu kebanggaan saya melihat anak-anak ini tanpa disuruh, tanpa diapa, tapi santunnya itu terjaga. Itu membuat saya bahagia. Alhamdulillah. Ya, barangkali Bu, ini juga budaya yang sudah guru-guru di SMP dan SMA lakukan Bu. Saya ngantar anak saya sekolah, guru-guru itu menunggu di tangga, menyambut kedatangan anak-anak. Itu budaya yang sangat bagus. Sehingga barangkali ya ini adalah keguruan tinggi dan ini sebuah pendidikan karakter yang luar biasa untuk dikepri ini. Iya, jadi otomatis ya Pak, apa yang sudah dia lakukan yang diberikan SD, SMP, SMA ke perguruan tinggi juga berlanjut. Alhamdulillah. Itu kita berterima kasih kepada guru-guru yang sudah membentuk itu. Ya, walaupun kita tahu tugas guru sekarang luar biasa berat. Ya, oke Bu. Ada 3 orang lagi nih yang berpartisipasi ingin menyapa Ibu dengan pertanyaannya. Satu dari Kenya Fitri, kemudian dari Asep dan Dedi PBR. Mungkin bukan baru atau apa. Saya bacakan saja semuanya. Ibu tanggapi. Kesa Putri, bagaimana cara konkret mahasiswa bisa ikut menghidupkan nilai persatuan bahasa dan kebangsaan di lingkungan kampusnya? Satu. Kemudian Asep,
sejauh mana riset dan inovasi di kampus dapat menjadi wujud pengamalan isi Sumpah Pemuda. Ya, risetnya bagaimana? Sehingga terwujud nih. Yang ketiga dari Dedi nih. Bagaimana peran dosen dan organisasi kemahasiswaan dalam menjaga semangat kolaborasi antar generasi muda? Silakan Ibu tanggapi sekaligus pun. Iya. Ya, Terima kasih untuk tiga penanya Geisa terkait bentuk konkret daripada ini ya. Kemudian siapa Pak? Ada Dedi ya. ya, Dedi dan Asep. Oke. Risetnya bagaimana? Jadi gini, bentuk nyata daripada kegiatan ini pertama kalau untuk mata kuliah saya pikir nggak ada permasalahan, dalam arti dosen bisa menyampaikan secara istilahnya materi A yang disampaikan diselipkannya untuk apalagi dengan kaitan-kaitan hari besar, Hari Sumpah Pemuda dan lain sebagainya, menggugah kembali semangat mahasiswa lewat materi-materi perkuliahan dosen. Itu saya pikir itu biasa akan terjadi. Kadang-kadang bukan hanya ketika Sumpah Pemuda juga, tapi dalam setiap kegiatan, bahwa ada bahasa-bahasa materi yang diberikan bagaimana supaya kita tetap cinta kepada tanah air, kita menjaga persatuan dan kesatuan, dan rasa kebersamaan di antara kita terus terjaga. Itu pertama. Kemudian kolaborasi dosen dengan para ini ya Pak ya, para mahasiswa, para apa namanya itu, apalagi tadi Pak pertanyaannya Pak Anu nih yang tahu nih Pak Mastur. Ya, Kolaborasi dosen. Risetnya kemudian organisasi kemahasiswaan. Iya, organisasi kemanusiaan. Iya. Di dalam organisasi kemanusiaan itu kegiatan itu kan terbatas. Ya, Dema, Sema, kegiatan terbatas, hanya 1 tahun. Jadi ketika 1 tahun itu maka mereka harus melakukan berbagai aktivitas, tetapi memilih aktivitas yang paling besar yang bisa merangkul. Kami insya Allah tahun ini kita kegiatan lomba voli putra putri untuk tingkat SLTA. Di situ kita mencoba mengkolaborasikan ya. Insya Allah di bulan November ini terlaksana, ketua panitianya Pak Nur dengan Dema Sema kita ketuanya. Bagaimana merangkul kawan-kawan di kampus, untuk bisa menjadi satu tim memperkenalkan kampus IAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang, berkolaborasi dengan dosen, karena dosen itu kan ilmunya lebih banyak daripada mahasiswa. Maka dia harus dan wajib untuk menggali ilmu itu dari dosen-dosen, berkolaborasi. Di situ mereka dilatih untuk bagaimana menjaga kegiatan-kegiatan mahasiswa, menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian di dalam contoh lagi kan kita juga nanti di sini kan mengenalkan tentang membangun etika digital untuk kalangan mahasiswa. Ini dimanfaatkan ketika pendaftaran untuk lomba, untuk berkomunikasi dengan calon-calon mahasiswa, untuk berkolaborasi dengan pengurus-pengurus. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan lewat kegiatan-kegiatan itu. Jadi lewat media sosial, kalau kita rajin membaca di Facebook dan segala macamnya itu kan penuh dengan kegiatan-kegiatan atau celoteh-celoteh yang istilahnya kalau dulu mungkin hanya celoteh-celoteh tidak begitu berisi, tapi diharapkan sekarang ini mahasiswa berbicara celoteh yang berisi. Celoteh yang berisi itu bagaimana? Yang intinya lewat celotehnya kita membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan, kita membangkitkan rasa cinta kepada tanah air. Lewat celotehnya kita mengajak mahasiswa itu mengenal dunia lain. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan perguruan tinggi, kita tahu juga bahwa penelitian, kemudian pengembangan masyarakat, pengabdian masyarakat, Tridharma perguruan tinggi itu selalu kita kaitkan dengan aktivitas mahasiswa sehari-hari. Kemudian ada lagi, kita tahu bahwa sekarang ini semakin modern sehingga pemakaian atau pembelian produk-produk lewat Shopee, lewat Gojek dan lain sebagainya itu kan semakin dipermudah. Dan siapa yang terlibat di dalamnya? Banyak mahasiswa kita terlibat di dalamnya. Mereka mengisi penghasilan lewat itu juga ada. Ya. Ya, mudah-mudahan
apa keterlibatan mahasiswa itu juga di dalam acara podcast dengan Ibu ini juga Ibu sudah membagikan linknya untuk mahasiswa juga terlibat ini. Karena Waduh, sangat berguna ini. iya. Jadi bersamaan dengan hari ini kami memang cukup sibuk sekali. Ini kan pertama untuk jam ngajar saya majukan untuk saya ngisi, saya mundurkan untuk saya ngisi ini. Kemudian kami mengajak mahasiswa karena saya juga ngajar kewirausahaan pendidikan berkunjung ke Geria Crispy. Jadi mereka juga aktivitasnya tinggi. Jadi mungkin saya tak sempat ayo dengar Ibu di Pendawa karena sebagian ada sempat dikasih tahu, sebagian ada saya tugaskan untuk melihat bagaimana mereka itu Pak melihat di sekitar kita ada ternyata usaha-usaha crispy itu yang bisa dibawa dia nanti ke Natuna, ke Anambas, kemanapun dia berada bisa dia buat praktek untuk itu. Nah itulah tugas kita, ya Pak. Ya, karena Ibu tadi juga mengajar tentang usahaan, entrepreneur. Iya. Dan apa di dalam apa kita ada selain matematika itu wawasan kebangsaan segala macam itu. Ya barangkali kita kayak ini Bu. Ini wawancara kita ini, podcast kita ini juga kita videokan. Nanti Ibu bisa bagi ke anak-anak itu untuk mengambil pelajaran. Barangkali ada kaitan dengan pelajaran yang Ibu bisa sampaikan. Nanti saya jemputnya di mana nih? Nanti saya hubungi Ila ya Pak. Saya kirimkan nanti. Oh iya. Saya kirimkan nanti. Makasih. Jadi kita gunakan sebagai salah satu bahan ajarnya. Ya. Iya, Pak. Oke Bu. Ini barangkali sama pertanyaannya, tapi kalau Ibu mau tanggapi silakan. Dari Randy Pep ini, ya. Randy. Bagaimana perguruan tinggi dapat menanamkan nilai persatuan dan semangat kebangsaan di tengah keragaman mahasiswa? Nah, gimana Bu? Di keragaman mahasiswa ini ada yang Ibu ingin tanggapi? Iya. Silakan. Bagaimana cara kita? Kita jangan khawatir, walaupun dia dari berbagai daerah, berbagai bahasa dan lain sebagainya. Lewat satu kegiatan kita di kampus itu, lewat kita mengajar, lewat kita buat kegiatan untuk merangkul kebersamaan yang biasanya tidak pernah mau tahu dengan urusan orang lain. Terus kita gugah semangat orang itu. Dari semester 1 tuh kita udah mulai Pak. Dari semester 1 tuh kita udah mulai dari waktu PMB. Kegiatan-kegiatan itu kan udah mulai. Jadi selesai aja ada acara penerimaan mahasiswa baru. Kemudian ada kegiatan biasanya 3 hari. Itu kemarin kami Ibu Mega ketuanya. Anak-anak tuh sudah menyatu. Rasa sayang dia sesama dia itu muncul. Dalam arti mereka itu ketika kita adakan kegiatan bersama-sama, maka itu otomatis terus kita jaga sampai kuliah itu akan terjaga dengan sendirinya. Sampailah saya bilang kalau masuk 30, Ibu harapkan ketika wisuda insya Allah 30. Iya Bu, insya Allah semangat itu seperti itu. Artinya jangan ada yang berkurang. Tugas kita sebagai apa saya bilang? Kalau misalnya ada kawan yang sehari 2 hari tidak masuk, kalian datangi, tanya apa masalahnya, bantu. Nah, disitulah bagian kita ketika kita kuliah bisa membantu orang lain. Kalau misalnya lewat nasihat kita atau lewat kedatangan kawan-kawan bisa menggugah kembali orang lain yang semula udah uring-uringan mau kuliah. Kan kadang-kadang ada bujukan enak bekerja dibanding kuliah misalnya kan. Ini kerja langsung dapat uang, kalau kuliah ngabiskan uang nih katanya. Walaupun tidak mahal tetapi kita tetap mengajak mereka untuk itu. Dan sekarang kami perlu informasikan Pak, ada kegiatan kita kuliah RPL itu yang 2 tahun itu banyak sekali alumni, banyak sekali mungkin ya alumni SMA yang sudah bekerja, kemudian mereka udah jadi guru, kadang ambil program D1, D2, tapi target S1-nya belum selesai. Jadi ada program hanya belajar 2 tahun. RPL itu Edunitas juga kita laksanakan. Ini sedang berjalan ini, ketuanya itu dipercayakan Ibu Milasari, S3 dari Kementerian Agama yang kita semuanya IAI Miftahul Ulum, Pak Suhardiman warga satu kita, tetapi yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan itu kita mengajak mengajak masyarakat mahasiswa yang masih nanggung D1 belum selesai, D2
baru selesai tetapi belum mencapai S1, kita ajak untuk mengisi, menambah waktunya mengikuti kegiatan itu sehingga dalam 2 tahun mereka sudah sarjana. Kemudian ada yang ini kemarin dia kuliah jurusan kehutanan misalnya atau jurusan pertanian di mana-mana. Ketika sampai ke Tanjung Pinang, dia justru tertarik di pondok pesantren, mau mengajar. Sementara disiplin ilmunya kan berbeda. Dia pertanian, di kehutanan. Ternyata setelah dia melihat, maka dia mengikuti kegiatan RPL itu sehingga insya Allah dia bisa. Sekarang proses berjalan, mudah-mudahan bisa S1. Jadi kita himbau teman-teman yang masih ada kesempatan mau ambil kesempatan untuk kuliah lagi S1. Kalau ada kesempatan S2 nanti kami sedang proses di Jakarta ini. Kalau Steinsar mungkin sudah, tapi untuk IAI Miftahul Ulum kita sedang proses di Jakarta. Kalau buka S2 itu alumni kita udah banyak daftar, Bu. Kami habis ini kami masuk. Saya bahagia melihat semangatnya itu. Semangatnya bahwa dia tahu bahwa ketika dia pulang ke kampungnya, dia sudah berbeda dengan yang dulu. Nah, kita seperti itu harapan kita. Baik Bu, kita akhiri sesi kedua ini. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi ketiga karena kita akan memberikan kesempatan yang lewat kepada yang satu ini. Terima kasih Pak. Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084 7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din? Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula bang CCTV tu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Afikom Multimedia. Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216. Kami siap membantu Anda. Afikom Multimedia, the best IT solution. .9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Baik, para pendengar sekalian, Pandawa Radio dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya di sesi ketiga Sudut Mata Kilasan ke-13 bersama Ibu Mardiah dengan tema peran perguruan tinggi dalam menumbuhkan semangat pemuda. Ya. Pendengar sekalian, saya bertanya dengan Ibu, saya nyampaikan pantun Ibu. Iya. Ini Bu, tanyanya ya. Hari ini pemuda bersumpah. Hewan. Dengan sumpah saja tidaklah cukup. Iya. Karena di awal kita mulai dengan bismillah, di akhir sesi Ibu harus akhiri dengan kata penutup. Ya. Jadi apa pesan Ibu kepada para pemuda dan para stakeholder dalam mengambil semangat Sumpah Pemuda ini? Silakan Bu. Iya, jadi Bapak ini
penutupnya ini harus harus luar biasa. Yang pertama ya Pak ya, untuk penutupnya setelah kita sedikit mengulas tentang peran perguruan tinggi dalam memberikan semangat Sumpah Pemuda ini, dalam meneruskan semangat Sumpah Pemuda ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita istilahnya dengan Sumpah Pemuda kita berusaha tetap menyalakan api apa? Bukan api api semangat, api perjuangan, api semangat yang ada di kalangan pemuda. Itu harus kita jaga. Jangan sampai kita biarkan bukan sekedar hanya api asmara. Ya, kadang-kadang pemuda ini api asmaranya. Itu betul. Makanya kalau pemuda identik dengan api asmara, tapi kalau sekarang ini ketika kita bicara dengan Sumpah Pemuda, target kita adalah para pemuda, para pemudi, para generasi muda itu mempertahankan semangat Sumpah Pemuda di dalam dada. Rasa cinta tanah air itu harus terjaga. Kalau misalnya kita lihat negara tetangga kita Singapura, itu pada anak-anak usia yang sudah ditetapkan, itu mereka ada waktu untuk belajar pendidikan militer, Pak. Itu saya tahu persis karena ponakan saya laki-laki 3 itu pada usia 17 tahun dia harus ikut militer. Dia harus push up, WhatsApp dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan militer yang biasa dilaksanakan oleh militer, mereka wajib anak muda itu mengikuti. Itu wajib dilakukan karena apa? Untuk mempertahankan rasa persatuan, rasa memiliki negaranya yang kecil mungil tapi maju, Singapura. Nah, beda dengan kita. Tanah kita luas, sumber daya alam kita luas, sumber daya manusia kita luas. Kalau misalnya anak-anak kita sekolah just hanya mendapatkan ijazah, itu kita merugi. Karena kita mengajarkan kepada anak-anak hanya sekedar ijazah, itu kita yang rugi. Anak kita juga sekedar dia untung hanya mendapatkan ijazah. Yang kita inginkan adalah anak-anak tersebut menyatu dengan disiplin ilmunya, menyatu dengan tanah airnya, dimanapun dia berada, dia akan bisa mengaplikasikan ilmu yang dia dapat dari dosen-dosen untuk bisa dia menyatu kepada masyarakat, menghadirkan itu di tengah masyarakat. Jadi harapan kita adalah bagaimana antara dosen, mahasiswa, dan masyarakat saling berkolaborasi. Nah, kita berkolaborasi menyatu sehingga kekuatan kita untuk menjadikan Indonesia yang teguh, yang istilahnya yang maju, yang penuh dengan daya tarik. Kalau sekarang kita lihat Pak Presiden kita berusaha mengembangkan Indonesia dengan berbagai potensi yang selama ini agak tertutup, maka kita harapkan kita menjadi bagian dari itu. Anak-anak kita, generasi muda yang kita lahirkan, mereka menjadi bagian dari itu. Insya Allah seperti itu. Dan kami menunggu masyarakat Tanjung Pinang, masyarakat Kepulauan Riau untuk datang bersama-sama hadir. Pertama di acara untuk kalangan SMA kita ngadakan turnamen voli untuk putra-putri tingkat SLTA. Tetapi untuk masyarakat di kampus Batu 11. Kita di pertengahan November. Kemudian selanjutnya kita untuk penerimaan mahasiswa baru memang ini sudah dimulai, tetapi kan ada gelombang ketiga yang kadang-kadang ada yang proses perpindahan. Sekarang ini ada beberapa orang yang pindah ke kampus kami sehingga proses itu masih berjalan. Jadi kami masih menunggu kalau ada sanak saudara keluarga yang masih terkatung-katung, wah ini mau kuliah di mana, sementara waktu terus berjalan. Silahkan datang ke IAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Saya menunggu di pintu gerbang. Wah, begitu betul. Ya. Terima kasih kepada Radio Pandawa ini sudah memanggil sebagai narasumber. Mudah-mudahan dapat kita buat kerjasama berikutnya. Memperkenalkan kampus juga memperkenalkan Pandawa sehingga bukan hanya RRI Tanjung Pinang tapi Radio Pandawa selalu di hati. Iya, di hati, mata dan di sanubari. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Martia dan juga kepada seluruh kru Pandawa.
ya kita sempat laksanakan acara ini dengan baik walaupun dalam kondisi yang serba ada. Ya. Boleh pantun, Terima kasih para pendengar. Pak, boleh pantun kenapa, Bu? satu, Pak? Ya. Pantun Ya, silakan, Bu. ini ya. Mentari pagi bersinar cerah, membawa hangat di badan terasa. Semangat, semoga bersama kita melangkah, meraih mimpi setinggi angkasa. Nah, alhamdulillah. Saya balas Bu bantunya Bu. Ya sila. Ya. Di pagi hari pemuda bersumpah. Wow. Ya. Sumpah bersemi di dalam dada. Ya. Para pemuda jangan sekedar bersumpah. Kalau makan sumpah nanti akan celaka. Saya kira sumpah saja ya. Ya, baik. Para pendengar sekalian, demikian tadi kilasan ke-13 dari Sudut Mata bersama Bu Mardiah. Kita ucapkan terima kasih dan seluruh kru Pandawa, dan terlalu banyak hal yang ingin kita gali sebetulnya, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Namun kita akan bertemu di lain waktu, baik dengan Bu Mardiah maupun dengan narasumber lain, membahas tentang kepemudaan bangsa Indonesia, bangsa Melayu, dan semua yang berkaitan dengan kehidupan kita dalam membangun bangsa dan negara. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di waktu hadapan. Saya juga mohon maaf lahir dan batin. Ya. Sama Bu. Ya. Terima kasih. Ya, maaf lahir batin. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mitra Pandawa, begitu banyak hikmah dan inspirasi yang bisa kita petik dari perbincangan pagi ini bersama Ibu Dr. Anda Hajah Mardiah MM. Semoga semangat yang beliau sampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa peran pendidikan tinggi bukan hanya mencetak generasi cerdas, tetapi juga generasi yang berjiwa pemuda, berani, berakhlak, dan cinta tanah air. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber atas waktu dan ilmunya, serta kepada Anda Mitra Pandawa yang selalu setia mendengarkan. Jangan lupa untuk terus ikuti program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher setiap Selasa pagi hanya di 103,9 FM radionya Tanjung Pinang. Saya dan sahabat saya Mas Tur Taher pamit undur diri. Sampai jumpa di Sudut Mata berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.